Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Akhirnya ya, ada brand lokal yang ngeluarin cordless electric trimmer murah pula. Iya, ini dari Molar, ini untuk bare tool atau unit only saya dapatkan dengan harga 450.000. Jadi di video kali ini kita akan unboxing, cobain bagaimana feel-nya, performanya, apakah mantap. Jadi kita akan bahas ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini untuk kemasannya sendiri Molar Professional Cordless Electric Trimmer dan bentuknya seperti ini ya. Dan kalau kita lihat lagi untuk tipenya MLR CWT 20350U. Itu U itu mungkin unit ya. Ada juga soalnya yang paket lengkap yang tinggal pakai. Ya, di sini keterangan-keterangannya nggak perlu kita bahas lagi, sama saja ya. Lalu di bagian atas ya sama, di bagian samping juga sama. Oke lah, kalau gitu kita langsung saja unboxing. Ya, yang pertama di sini kita mendapatkan kartu garansi. Untuk ketentuannya teman-teman bisa baca sendiri. Seperti ini ya. Kalau saya baca kelamaan nanti. Ya, selanjutnya ini ada buku petunjuk manualnya. Ini dalam bahasa Indonesia dan di sini ada satu lagi ini yang berbahasa Inggris ya. Nah, selanjutnya ini ada dua buah kunci untuk ngebuka router bitnya ya, seperti ini. Dan selanjutnya ini ada kelengkapan-kelengkapannya ya, standar lah untuk router kebanyakan seperti ini ya. Ya, seperti ini. Untuk kualitasnya sih agak tipis menurut saya. Ya, kita singkirkan. Langsung aja kita lihat di sini ada unitnya. Seperti ini ya, dan itu kosong. Ini ada sisa-sisa kelengkapannya seperti ini. Ya, kita singkirkan dulu. Sekarang kita akan bahas untuk unitnya. Untuk unitnya itu seperti ini ya. Nah, dari bentuknya sih standar seperti router cordless kebanyakan ya, seperti ini. Dari speknya sendiri kita perhatikan ini, wah kecil sekali nih, kelihatan nggak nih? Ya, kita lihat cordless electric trimmer MLR CWT20350U. Voltase 20 volt, no load speed 28.000 per menit. Collet size-nya 6,35. Nah, itu artinya dia memakai yang seperempat ya. Bukan yang 6 mili dan ada serial numbernya. Ya, seperti itu aja. Kelihatan ya. Untung lensa-nya makro. Ya. Jadi seperti ini, kalau kita perhatikan dia menggunakan jenis gelas atau botol yang sama seperti router-router kebanyakan ya. Jadi ini kalau andai kata pecah, ini juga bisa kita ganti dan banyak sekali di toko-toko online. Nah, seperti ini nih untuk kualitasnya sendiri. Kalau dari build quality-nya saya rasa sih udah oke ya, udah lumayan sekali nih. Udah mantap. Ini bahannya dari metal. Ya, seperti ini ya, hanya aja untuk finishingnya mungkin agak sedikit kurang rapi. Masih ada cetakan-cetakannya itu bersisa-sisa ya, agak-agak tajam. Dan untuk finishingnya dia warnanya dope seperti itu. Ini untuk bahan metalnya. Lalu kita perhatikan untuk bodi plastiknya sendiri. Untuk bodi plastiknya ini kita lihat udah cukup oke lah ya, udah nggak ada masalah di sini. Untuk kualitasnya bisa dibilang lumayan. Ya, secara fitur-fitur, untuk fitur-fitur kalau kita perhatikan umum aja ya, dia di sini tidak ada variable speednya sama sekali. Artinya untuk kecepatannya dia konstan. Dan di sini ada switch on off-nya. Agak ringkih tapi ya udah oke lah ya. Oke, seperti itu aja. Lalu di sini ada untuk ngebuka karbon brushnya ya. Jadi kalau karbon brushnya habis, ini umum seperti yang elektrik kebanyakan yang pakai kabel. Kita tinggal buka dari samping sini. Nah, benar ya, ini tuh karbon brushnya seperti ini. Jadi itu menandakan bahwasannya dia belum brushless motor ya. Masih menggunakan karbon arang seperti ini. Ya, kita tutup kembali. Ya, oke ya, seperti itu aja. Dan untuk baterainya sendiri dia sudah menggunakan pin
punya LXT Makita ya, jadi udah umum lah dengan produk Molar yang kebanyakan. Sekarang saya mau tes dulu nih, mau tes nyala ya. Ini saya pakai baterai Molar punya, udah saya cas penuh. Nah, oke, kita tes nyala ya. Oke ya, suaranya cukup halus kalau dibandingkan dengan router yang elektrik yang pakai kabel. Ini tuh lebih halus lagi. Kita coba lagi. Oke, kalau gitu langsung kita uji RPM-nya aja ya. Di sini kan katanya 28.000. Ya, ini udah saya pasangin stiker. Kita coba. Ya, ternyata melebihi spek ya, nyaris 33.000. Itu artinya udah setara dengan trimmer elektrik yang pakai kabel pada umumnya. Udah mantap, tinggal lagi kita cek nanti torsinya ya, apakah bisa menyamai. Ya, untuk noise dan getarannya sendiri ini tergolong minim ya. Kalau yang trimmer pakai kabel itu rata-rata 80 dB ke atas. Kalau ini sepertinya nggak nyampai. Kita coba saja ya, kita cek untuk noise-nya. Ya, rata-rata di 75-76 dB ya, artinya itu lebih halus. Oke lah, kalau gitu kita langsung tes aja ya, kita cobain bagaimana feel-nya, performanya, langsung aja. Nah, ini kita bikin dengan mata slotting 6 mili ya, apakah masih oke? Mantap ini kalau saya bilang ya, nggak kalah dengan yang pakai kabel. Ya, ternyata 8 mili, saya salah sebut tadi. Dan tenaganya masih mumpuni sekali, belum lost power sama sekali. Nah, sekarang kita coba bikin motif ya. Ya oke ya, untuk tenaganya mantap. Bisa dibilang nggak jauh beda dengan yang pakai kabel pada umumnya ya. Nah, lalu bagaimana dengan suhunya? Sepertinya sih aman ya, panas sih panas, tapi kita coba aja, kita tes pakai termogan. Ini di bagian metalnya ya. Di bagian metalnya ini 35, di bagian baterai 34, 36. Ya, bisa dibilang kinerjanya aman ya, tidak overheat.
Nah, kalau gitu sekarang kita akan coba tes dalam satu baterai ini dari full dia tahan berapa lama. Tentunya ini tanpa beban ya. Kalau pakai beban ya bisa dibayangkan sendiri. Dan ini baterainya udah full, kita akan ganti dengan yang penuh. Ini dari molarnya sendiri ya. Kita coba ganti. Ya, 25 menit dan ini belum mati ya. Tapi ini dari suaranya udah mau mati. Ya, kita anggap 25 menit lah ya, lebih kurang. Ya oke ya, itu tadi dari hasil tesnya bisa dibilang udah oke ya. Untuk kekurangannya sendiri ya palingan seperti yang saya katakan di awal ya, itu dari on off-nya ya berasa ringkih, tapi sejauh pemakaian saya selama ini sih nggak ada masalah, oke-oke aja. Lalu yang berikutnya masalah getaran, tadi saya katakan getarannya minim sekali ya, tapi ternyata setelah dipasangin rotor beat jadi agak berasa ya, bukan parah ya, jadi masih bisa dimaklumin lah. Lalu berikutnya yang menjadi perbincangan juga adalah kok belum brushless gitu ya. Ya saya sendiri sih sebenarnya berharapnya brushless, tapi ya apa boleh buat mengingat harganya udah ya tergolong murah. Jadi kalau saya bandingkan ya dengan harganya, apa yang kita dapatkan itu udah worth it sekali loh. Karena apa? Walaupun dia belum brushless, tapi dia itu menggunakan dinamo yang bukan dinamo konvensional pada umumnya seperti RS775 dan kawan-kawan, melainkan dia itu menggunakan dinamo yang sudah menggunakan sistem armature atau anchor. Jadi dia itu sudah menggunakan carbon brush yang bisa dilepas pasang ya dari samping sini ya. Jadi ya teknologinya itu bisa dibilang walaupun agak ketinggalan, tapi ini bisa dibilang ya udah mantap lah, mengingat harganya juga udah murah. Cuman 450.000 loh dapat unit seperti ini. Body only ya, itu udah mantap sekali. Kalau saya pribadi ya, kalau saya udah punya baterai model seperti ini dan saya punya dana segitu, mau beli trimmer ya daripada beli trimmer yang pakai kabel ya, kalau saya mendingan beli yang ini aja. Ya tapi itu saya bukan maksud meracuni, enggak. Ya intinya dari harganya dengan apa yang kita dapat itu udah mantap sekali, udah worth it sekali. Ya mungkin itu aja ya pembahasan kita kali ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikoreksi, silahkan aja di kolom komentar. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.